Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjut belajar cara presentasi yang baik ya. Di bagian ini kita akan belajar tentang presentasi penutupan. Oke, kita lanjut untuk materinya. Jadi, setelah sudah pembukaan dan sudah isi materi sudah disampaikan, berikutnya adalah penutupan. Penutupan juga banyak macamnya ya. Yang pertama, cukup terima kasih. Kemudian yang kedua, membuka sesi tanya jawab. Yang ketiga, bisa juga menggunakan statement kata-kata mutiara ya dari tokoh-tokoh yang mungkin kalian sukai. Cara pertama. Oke. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan ya. Untuk penutupan ada baiknya ya tidak menutup dengan permohonan maaf ya. Jadi ketika kamu sudah presentasi dengan baik meskipun ada salah-salahnya di dalam, di depan, jadi ya di tengah tapi kamu bisa lanjut sampai selesai, jangan sampai ada kata-kata minta maaf gitu ya. Oke, saya coba contohkan yang ada minta maafnya. Oke. Penutupan yang pertama. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan yang sudah saya lakukan. Kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh, tapi jangan pakai minta maaf. Contohnya gini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada yang benar dan salah, tapi saya menyampaikan yang baik. Kenapa? Ketika ada permohonan maaf, penonton itu akan mengingat-ingat kembali secara tidak sadar ya, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan saat presentasi. Ya. Nah, kita tidak mengharapkan itu. Kita harapannya kan ketika presentasi, mereka tahu kita salah, kemudian kita tutup lagi ya dengan materi kita dan berhasil. Sudah, itu yang dibawa. Jangan sampai mereka mengingat-ingat, oh iya, tadi dia batuk, oh iya, mic-nya tadi mati. Nah, sudah. Kalau kalian bilang, mohon maaf atas kesalahan yang sudah saya lakukan selama presentasi, mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa. Penonton secara otomatis akan mengingat-ingat, tadi salah apa ya dia? Oh iya, tadi dia kejedot misalnya. Oh, tadi dia menyampaikannya kurang lantang atau bahkan gini ya, mic-nya copot, itu mesti keinget. Nah, itu akan merusak eh, isi materi yang sudah kamu sampaikan dengan baik. Sehingga tutuplah dengan baik tanpa harus minta maaf ya. Ini nggak benar, nggak salah. Tapi yang baik tanpa harus ada perkataan mohon maaf ya. Oke. Cara kedua, tadi terima kasih biasa. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Oke. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk para peserta, penonton bisa bertanya jawab kepada kami. Gitu. Pada saya boleh, pada kami boleh. Jadi ditutup sekian tapi dengan tanya jawab. Boleh. Jadi selanjutnya juga tanya jawab. Kemudian ketiga, pakai statement atau kata-kata mutiara. Sekian dari kami. Salah. Gini. Ya, sekian dari presentasi yang sudah kami lakukan. Jangan pernah menyerah untuk berinovasi karena setiap langkah selalu menimbulkan imajinasi yang unik setiap orangnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kata-kata mutiaramu sendiri, bisa kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain itu apa ya contohnya ya? Oh ya, ini Pak Soekarno aja. Sekian presentasi dari kami. Kata Pak Soekarno bilang bahwa berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia, dan berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut negara ini deh. Kucabut dari akarnya. Ya, saya lupa lengkapnya. Nah, itu boleh. Dikutip seperti itu boleh. Atau bahkan mungkin membaca sedikit dalam masalah. Itu kamu tampilkan. Karena yang ngomong bukan punyamu ya. Kata muternya bukan darimu. Boleh. Atau bahkan pakai ayat ya. Pakai ayat
Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an mengatakan bahwa atau sabda Rasulullah SAW tentang ini itu boleh, malah lebih bagus ya. Karena itu yang akan memberikan kesan. Penutup itu harus meninggalkan kesan. Kalau pembuka tadi memberi kesan untuk mendengarkan kita, kalau penutup berikan kesan yang tertinggal dan dibawa pulang oleh penonton. Ya, sehingga nanti bisa menjadi pengingat ketika mereka di jalan. Jadi masalah materi apa ya? Kursi misalnya, kamu sedang jalan kursi. Kata Mutiara, tiba-tiba ketika dia melihat ada permasalahan tentang kursi di luar sana, dia akan mengingat sesuatu hal yang baik pada presentasimu yang sudah didengarkan sebelumnya. Nah, itu yang harus bisa kita buat. Ya, pelan-pelan bertahap, tapi kita harus berlatih untuk bisa. Oke, silakan dicoba, dilatih, dan semoga nanti berhasil untuk bisa memberikan kesan yang dibawa oleh para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.